Karena proses penyidikan turun ke penyelidikan. Berkas yang sudah diserahkan diminta kembali. Nah, mendengar rumor katanya dari salah satu tim kami. Tidak resmi ya, tidak resmi maksudnya informasi ini ya. Rumor ya. Rumor, iya. Catat maksudnya rumor. Kami tidak mau berasumsi hanya rumor. Katanya berkasnya ketelisut atau hilang atau gimana. Nah, kalau ketelisut atau hilang ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kami. Hilang atau dihilangkan? Telisut atau ditelisutkan, kan gitu Pak. Tapi dengan adanya kasus seperti ini kami mikir-mikir juga teman-teman dari BUMD ini. Ini akan terselesaikan, tertangani dengan baik atau tidak? Oh, satu aja masih mondar-mandir dari naik penyidikan turun ke penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Hadis acara Sanasan. Pemirsa, sudah lebih dari 1 bulanan ya kegaduhan terkait dengan urusan bancakan uang BUMD yang sebelumnya diinvestigasi oleh teman dari media Radar Madura gitu ya, Radar Madura. Juga ada pembentukan pansus, juga setelah itu juga ada laporan dari konsultan hukum BUMD ke Kejaksaan Bangkalan. Tapi sebelumnya ada cerita yang melatar belakangi ini semua, bahwa persoalan ini sebetulnya sudah menjadi perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan. Muncul SP3 berdasarkan penjelasan dan jumpa pers dari Kejari di waktu itu, tapi sampai detik ini kita semua tidak tahu bagaimana ceritanya. Pemirsa, hari ini ada sesuatu yang baru yang kebetulan LBH Teritaan Bangkalan melakukan langkah konkret terkait dengan urusan persoalan masa ini. Tapi agar lebih dalam lagi, kita langsung kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum Pak Batiar. Waalaikumsalam Bang Aliman. LBH Teritaan Bangkalan ini makhluk apa lagi ini? LBH Bangkalan ini lembaga hukum yang memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangkalan. Ketuanya Mohdarto. Dan Pak Bahtiar bagian dari itu? Kami masuk di anggota. Keanggotaan itu. Jadi kalau sebelumnya konsultan hukum BUMD melakukan pelaporan apa pelaporan atau gimana ya istilahnya itu terkait dengan urusan BUMD, terkait dengan bancakan lah istilahnya teman-teman. Bancakan BUMD itu nggak ada kaitannya dengan LBH? Ada kaitannya. Jadi BUMD PD Sumber Daya menggandeng dengan LBH Teritaan Bangkalan untuk membuat suatu kerjasama. Oh gitu. Ya. Yang urusan hukum di BUMD, kami dari LBH Teritaan Bangkalan yang menangani. Jadi PH BUMD Bangkalan ini ya bukan PH istilahnya kalau ini ya. Di sini penasihat hukum bukan? Ya, penasihat hukum. Penasihat hukum juga ya. Adalah LBH Teritaan Bangkalan. Ya. Oh itu. Pak Bahtiar, ini kan menarik dan sudah lama ini sebetulnya tidak ada informasi dan progres reportnya bagaimana setelah LBH Teritaan melakukan pelaporan kembali terhadap Kejari terkait dengan urusan mandeknya uang 23M kalau nggak salah BUMD yang sampai detik ini masih belum kembali. Apa ceritanya dari progres dari laporan itu? Jadi begini, perlu saya luruskan ya, Bang Aliman, bahwasanya khusus terkait dengan PT Tonduk Majeng itu kami membuat laporan lanjutan. Khusus itu ya? Khusus Tonduk Majeng. Jadi di BUMD ini kan ada 23 kerjasama yang sampai saat ini belum terselesaikan. Namun ada 4 atau 5 yang sudah berakhir masa perjanjiannya. Khusus masalah masa kontrak kerjasamanya ya? Masa kontrak kerjasama. Yang seharusnya dari pihak ketiga ini mengembalikan uang BUMD. Jadi uang negara ini harus dikembalikan lagi kepada negara. Terlebih lagi kami melihat di sini tidak ada prestasi yang diberikan oleh pihak ketiga terkait dengan dividen atau keuntungan yang diberi terkait dengan kerjasama itu.
Sudah keuntungannya ada, modalnya juga ada dikembalikan. Untungnya nggak ada, Modalnya ada dikembalikan. kan rugi 2 kali. Rugi 2 kali. Pakai pakuni yang peneng. Ya. Apa deng magendeng gitu ya cak betul. Ya. Itu 3 kali ya. Rugi untung tak ada, dari perjanjian tidak ada realisasi, uang modal itu juga tidak kembali. Deng magendeng. Jadi magendeng. Itu hebatnya. Itu pemikiran ini memang luar biasa Pak Tiar. Oke, Bapak Tiar, itu kan kita sudah maklum dan sudah Ya. kita tahu semua terkait dengan persoalan masalah itu. Yang saya tanyakan hari ini progress report. Sebelum masuk gitu. Kan ada 23 tuh, ada 23 M gitu ya, dan sekian banyak kontrak kerjasama, kalau nggak salah 11 atau 10 atau 11 ya. Itu yang dilakukan pelaporan oleh LBH oleh Penasihat Hukum BUMD itu hanya Tanjung Majang atau keseluruhannya ke kejaksaan. Jadi gini, untuk laporan lanjutan itu khusus hanya Tonduk Majang. Lanjutan. Catat Nah, beda ya. Tahun 2021 sudah pernah dilaporkan ke kejaksaan. Sudah dilakukan lidik, sudah naik penyidikan. Kemudian berdasarkan perselisihan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan SP3. Ya. Menurut informasinya SP3-nya itu dilatar belakangi karena belum berakhirnya masa perjanjian. Itu yang dijadikan landasan hukum gitu ya. Karena cuman kami sampai saat ini belum tahu SP3 itu ada atau tidak ada. Karena belum pernah ditunjukkan oleh pihak kejaksaan. Itu sesuatu keanehan, itu sesuatu yang baru atau memang sesuatu yang tidak lumrah terjadi kalau para pihak justru tidak mendapatkan itu? Sangat tidak lumrah. Terlalu ya, Iya. dan tidak biasa. Tidak biasa. Tidak masuk ke dalam mekanisme hukum acara kalau Tidak begitu. masuk. Makanya kami tadi selalu menanyakan. Posisinya itu wajib, makruh, apa mubah para pihak mendapatkan salinan dari seharusnya karena SP3. Seharusnya kami diberikan. Karena pihak seharusnya apa wajib ini? Wajib. Wajib. Satu. Ini urusan masalah Tanjung Majang. Lanjutkan. Yang lain. Kalau yang lain kami melaporkan. Cuman dari laporan kami ternyata untuk 4 perjanjian itu ditangani Polres ternyata. Oh, yang 4. Yang 4 artinya ya sudah ditangani Polres ya sudah dia tangani. Artinya itu koordinasi antara APH ya, dan tidak boleh sebetulnya satu perkara ditangani 2 APH, kan nggak boleh. Nggak boleh. Artinya itu salah satunya mundur. koordinasi dari antara APH kalau Ya, begitu ya. antara APH. Dan itu tidak masalah kan? Nggak masalah. Ke teman-teman BMD kan? Nggak masalah. Yang menarik ini kan satu yang pertama ya, catatan yang pertama yang menarik, secara mekanisme hukum biasanya dan kelumrahan yang terjadi di Indonesia ini kan, di Indonesia, kalau ada produk hukum atau ketetapan hukum dari pihak APH yang namanya SP3, mestinya para pihak itu mendapatkan salinan. Iya. Tapi kalau karena di Bangkalan ini memang betul-betul daerah aneh gitu ya, maka para pihak itu tidak dapat meskipun itu sudah diminta. Ya. Meskipun terus diminta. Satu. Yang kedua, progress report dari pelaporan kembali yang ke kejaksaan itu bagaimana sampai detik ini? Jadi begini, kami baru mengetahui karena kan kami setelah mengajukan laporan lanjutan bulan Mei 2023 ini menunggu progresnya seperti apa. Karena seharusnya 2 bulan bersama 2 bulan. 2 bulan seharusnya sudah ada tindakan konkret dari pihak kejaksaan. Karena apa? Karena perkara ini bukan baru artinya perlu perhatian khusus. Karena tidak pernah khusus, butuh perhatian khusus karena kerugian negaranya cukup besar khusus untuk di Kabupaten Bangkalan. Harusnya pihak kejaksaan lebih fokus ke situ, jangan fokus ke yang lainnya. Nanti yang ini dikerjakan, satu dikerjakan, akhirnya sama-sama lo kecapok katanya bahasa Arab itu. Kami mendapatkan informasi bahwasanya pihak kejaksaan tempoh hari mengirim surat undangan kepada Bendahara BUMD. Setelah kami baca, kok lucu bagi kami undangannya. Kok hukum bisa dianggap lucu? Ya, kenapa saya bilang lucu? Dari proses penyidikan terhadap PT Tonduk Majang kembali ke penyelidikan. Kembali ke Penyelidikan dari atas turun ke bawah, bukan dari bawah turun ke atas. Turun kelas. Dari kelas 6 turun ke kelas S1. Mestinya kan mekanismenya pelaporan, dari pelaporan ada sprindik penyelidikan, penyelidikan, setelah itu naik ke penyidikan, baru ke penuntutan, gitu ya. Betul. Dakwaan baru penuntutan. Lah ini dari penyidikan turun ke penyelidikan. Ini nggak lumrah lagi ya? Yang lucunya lagi, ada lucunya lagi. Gimana?
dokumen-dokumen yang sudah diminta oleh kejaksaan dulu pada saat tahun 2001 melakukan proses penyelidikan, awal. iya, minta lagi, disuruh bawa lagi dokumennya. Loh, dokumennya selama ini kami berikan ke penyidik kejaksaan itu di mana? Kok masih minta lagi? Artinya penyelidikan tahap awal yang dulu produknya adalah SP3, gitu ya maksudnya. Yang dulu produknya SP3 itu kan sudah penyidikan bahkan penyelidikan. Penyidikan bahkan penyidikan. Betul, ya. Lah berkas-berkas penyelidikan dan penyidikan yang memproduksi SP3 itu dianggap tidak ada dan hari ini justru diminta kembali. Ini lucunya. Iya, lucunya begitu. Tapi jangan ketawa menurut saya. Lucuin tapi jangan ketawa, jangan ketawa ini. Ini yang terjadi hanya di Bangkalan, bro. Kalau nggak di Bangkalan nggak bakalan semacam ini. Apa yang ada dalam pikiran dari teman-teman LBH? Karena teman-teman LBH ini saya melihat kan pengacara senior semua. Ya. Ketika ada model semacam ini, apa yang ada dalam pikirannya? Meskipun itu harus tidak dibuktikan secara fakta persidangan, enggak. Tapi apa yang ada dalam pikirannya? Yang ada dalam pemikiran kami, karena dari salah satu rekan kami mendengar rumor. Tapi nggak usah ketawa, mesti lucu kan? Tadi lucu sudah ya. Tapi jangan ketawa. Yang ada dalam pikirannya kok gimana itu? Jadi inilah yang penegakan hukum di Bangkalan yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi kami sebagai praktisi hukum. Mungkin kalau orang awam tidak paham, tapi kalau orang-orang yang mengerti aturan hukum, mereka akan tersenyum atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Kalau senyum tuh nggak apa-apa. Kalau senyum sinis kan beda kalau begini, Pir. Kenapa? Karena proses penyidikan turun ke penyelidikan. Berkas yang sudah diserahkan diminta kembali. Mendengar rumor katanya dari salah satu tim kami. Tidak resmi maksudnya informasi ini ya. Rumor ya. Rumor, iya. Catat manusia rumor. Kami tidak mau berasumsi hanya rumor. Katanya berkasnya ketelisut atau hilang atau gimana. Nah, kalau ketelisut atau hilang ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kami. Hilang atau dihilangkan? Telisut atau ditelisutkan kan gitu, Pak. Tapi kalau bicara urusan telisut dan salah itu kodrat manusia loh. Kodrat manusia. Kejaksaan itu juga manusia, Pak Bahtiar. Artinya ketelisut itu juga bisa terjadi meskipun kejaksaan. Pak Bahtiar melihat enggak potensi ini atau ini lebih cenderung ke hilang atau dihilangkan? Itu yang telisut dan ditelisutkan beda. Ya. Makanya kami sebagai tim daripada BUMD tadi bersurat kepada kejaksaan. Nah sebelum ke itu, rumor ini kan belum terkonfirmasi secara resmi. Pak Bahtiar kan sebetulnya beserta teman-teman gitu ya, LBH Teritan Bangkalan ini kan sudah bahkan menjadi penasihat hukum, memberikan sudah punya hak dan punya hak dari prinsipal gitu ya, dari prinsipal. Tidak mengkonfirmasi nggak ke pihak terkait untuk mengkonfirmasi dan memastikan apakah berkas yang kemarin itu hilang, terbakar atau bagaimana? Makanya belum. Kami langsung melakukan konfirmasi. Nah itu gimana hasil konfirmasi? Tadi kan konfirmasinya sebelum Jumatan. Kami bersurat kepada pihak kejaksaan. Oh itu bentuk konfirmasinya? Bentuk konfirmasinya. Jadi juga menanyakan kenapa kok dikeluarkan sprindik, padahal status daripada perkara ini sudah naik penyidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kok masih meminta dokumen lagi, padahal dokumen yang pada penyidikan awal 2000 sudah kami serahkan. Oh, surat yang ini berarti bentuk konfirmasinya. Bentuk konfirmasinya. Tak kira pemirsa ini memang kerja-kerja hukum ya, kerja-kerja praktisi hukum beda dengan kerja-kerja saya Sandrasan. Kalau Sandasan ini kan toko-toko dan mah bener aja. Selesai itu kalau sana. Tapi kalau hukum memang harus begitu ya. Harus betul-betul resmi dan legal gitu ya. Sehingga ketika ada jawaban itu juga menjadi penjawaban yang resmi dan legal gitu Pak Bahtiar. Oh gitu mirsa. Jadi tidak bermain, tidak toko-toko di belakangan ya. Kakak nggak boleh tuh Kakak masin lo gitu ya. Makanya tadi kami juga karena kami bersurat secara resmi, mohon untuk dapatnya dijawab juga secara resmi. Sehingga
tidak menjadi multitafsir atau fitnah. Pak, Memang ada ya ada, kalau tidak ada tidak ada. Terus bagaimana kok bisa seperti ini, Dik? Kenapa kok tidak langsung buka SP3-nya dilanjutkan ke Dik, tinggal panggil saksi, siapa tersangkanya tinggal ditetapkan. Kan gitu saja. Simple sebenarnya. Kalau mengikuti alur mekanisme proses hukum yang standar gitu ya. Hukum acara. Hukum acara yang Iya. standar begitu kan. Iya, betul, ya. Nggak ruwet sebetulnya. Tidak ruwet. Kalau dibikin ruwet ya tidak tahu lagi saya. Artinya dulu saya sempat ingat bahwa Pak Dasuki itu pernah bilang begini, bro, kalau di Bangkalan APH melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar minimum saja, standar mekanisme pasti akan terbuka, Bu. Ya. Meskipun sebetulnya persoalan hukum di Bangkalan ini, katanya Pak Dasuki ini, harus lebih dari standar minimum. Ini 180 derajat, bro. Mestinya APH itu memakai tidak standar minimum. Pakai standar minimum pun akan terkuat, sedikit akan terlihat. Ini kok justru di bawah standar minimum, katanya Dasuki, bukan saya ini menyampaikan ke Pak. Ungkapan ini masuk nggak ke Pak Bahtiar? Ungkapannya Mas Dasuki Ya semuanya. kalau dihubungkan dengan Kondisi fakta yang tadi, Fakta yang tadi gitu ya. ya masuk. Masuk. Makanya kan perlu pembenahan berarti Pak Leman. Masuk pemirsa. Ternyata bekerja di bawah standar. Bekerja di bawah standar. Pak Bahtiar kan juga mengikuti, bahkan dulu sempat menjadi pihak salah satu para pihak ya di kasus asesmen. Iya. Asesmen. Bahkan juga mengikuti proses persidangan demi persidangan yang dilakukan terdakwa mantan Bupati Bangkalan Latif terkait dengan urusan persoalan-persoalan yang ternyata ada kaitannya dengan jaksaan. Ya. Ternyata juga ada nama BUMD kan gitu kan. Ya. Di fakta persidangan itu ada loh dulu sempat muncul itu bahwa ada aliran dana yang masuk ke kejaksaan. Itu menjadi itu namanya fakta persidangan kan? Fakta persidangan. Itu jangan-jangan ini yang menghilangkan. Yang satu ini yang jangan-jangan yang ini yang menghilangkan. Tapi nggak boleh asumsi ya. Tapi pikiran sampean. Tapi ini fakta loh, fakta persidangan loh. Apa ada kaitannya apa dengan itu atau bagaimana menurut Pak Bahtiar? Ini kan begini. Kalau yang menangani kasus BUMD ini pada saat itu kasih pitsusnya kalau tidak salah akhir-akhir yang bersangkutan. Yang namanya Iqbal, Iqbal. Kemudian dilanjutkan sama kasih pitsus yang baru waktu itu yang namanya Pak Hendrawan. Apakah tidak tahu ya? Ada kaitannya? Ada kaitannya atau tidak? Saya kurang paham karena saya tidak tahu. Saya kan tidak mau berasumsi, khawatir salah saya. Bro, kalau praktis hukum begini, kalau Bang Komarudin, kalau Bang Komarudin biasanya kan sudah punya data, pak gitu sampai Sambo kena kan gitu kan. Kalau Pak Bahtiar belum ada bukti yang pasti, tapi ada secara apa namanya, secara sederhana kalau dikait-kaitkan bisa saja terkait, ya. Kalau dikait-kaitkan bisa saja terkait karena satu. Tadi catatannya Pak Bahtiar satu lucu kan, lucu karena dari atas ke bawah, dari dik ke penyelidikan. Dua, berkasnya hilang semua. Dan ini terkait dengan urusan BUMD loh. Dan di fakta persidangan di asesmen itu juga ada istilah, kalau nggak salah ada istilah tentang BUMD juga di situ. Iya betul Pak. Ini kalau dikait-kaitkan terkait loh, kalau dikait-kaitkan. Ya. Tapi Pak Bahtiar tidak mau Tidak mau Pak. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya kalau penyelidikan dan penyidikan ini jauh berbeda Pak. Kalau penyelidikan masih menjadi bukti-bukti apakah ini ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Tapi kalau sudah dik berarti sudah ada perbuatan itu Pak. Itu kan tidak masuk akal, lucu, tidak biasa kan gitu kan? Iya betul. Jangan-jangan kesaksian yang ada di Tipikor kemarin itu yang mengalir ke jaksaan itu yang bikin atal-atalan apa ini? Ya saya mungkin bisa menjawab bisa jadi ya. Artinya Pak Bahtiar meskipun praktisi hukum, saya maklumi kalau Pak Bahtiar ini dalam bicaranya, dalam menjelaskan itu memang harus hati-hati. Kalau tidak ada bukti-bukti hukum yang konkret, dia tidak akan langsung ujuk-ujuk berbicara. Tapi kalau publik mau mengamati, mau menyimpulkan dengan pikiran publik, Pak Bahtiar kan pasti tidak akan membantah mereka kan? Oh,
Yang mana Pak? Ya, yang ini kaitan Oh ini, iya, kaitan itu. saya tidak bisa membantah. Iya. Kalau publik yang berbicara. Bahkan cenderung mengiyakan, kan gitu Iya, kan? betul. Kan gitu aja. Cenderung mengiyakan karena kuat loh kaitannya loh. Secara nalar berpikir kan kuat Pak Bahtiar. Pak Bahtiar saja yang takut untuk mengatakan memang tidak ada bukti yang pasti. Tapi kalau publik mengait-ngaitkan dengan cerita ini, cerita hukum asesmen yang ada kesaksian, ada aliran dana ke kejaksaan, sehingga sekarang proses yang dilakukan oleh BUMD ke Kejaksaan Bangkalan justru atal-talan tidak biasa se-Indonesia, lucu banget. Ini berkait tidak aja orang bro, ada kayak kuat terlihat Sudah mengakar mungkin. Ya kan tidak mungkin satu institusi akan menjatuhkan institusinya sendiri yang gitu. Gini, kalau mohon maaf Pak Bahtiar ya. Kalau kepentingan Pak Bahtiar kan kepentingan UMD, dalam Ya. konteks ini adalah kepentingan negara, dalam konteks ini adalah kepentingan bagaimana keuangan UMD itu betul-betul bisa diselamatkan, Ya. gitu kan? Ya. Kepentingan utamanya. Tapi kepentingan bagaimana penegak hukum betul-betul melakukan hal yang sebenar-benarnya, kaitan-kaitan macam ini, maka langkah yang dilakukan oleh Pak Bahtiar sampai LBH ya, bukan Pak Bahtiar, ya. LBH Tretan Bangkalan yang mengkonfirmasi kepada kejaksaan dengan surat dan yang lain-lain itu, saya berhusnudzon itu bagian dari kesimpulan tak tertulisnya Pak Bahtiar bahwa antara kesaksian yang ada di Tipikor dengan salsalnya proses hukum di kejaksaan dijawab dengan itu. Tanggapi itu benar iya apa enggak, atau memang kebetulan? Kalau sebenarnya di dunia ini tidak ada yang serba kebetulan. Oh gitu ya. Yang ada serba keterkaitan. Ya kalau betul misalkan ditanggapi ya mungkin ada kaitannya Pak. Nah, Makanya kami tadi sempat menanyakan kepada pihak kejaksaan. Kami ini kan sebagai pelapor, seharusnya kejaksaan ini keberadaan penyidik kan mewakili pelapor. Tujuan kami mengembalikan keuangan negara sama dengan tugas dan fungsinya penyidik kejaksaan. iya betul. Seharusnya kita bisa berjalan seirama, Mestinya. bukan kemudian tanpa koordinasi tahu-tahu muncul begini. Kalau toh memang misalkan di situ ada kendala terkait dengan kurangnya alat bukti, kemudian bukti pendukungnya apa, bisa kami siapkan. Ketika misalkan di situ memang ada. Tapi kalau konteksnya di sini ingin mengolor proses penyidikan, wah itu yang tidak bisa kami. 2 Mei dilaporkan, sekarang Agustus ya. Agustus kemarin ada surat ke BUMD, kemarin tanggal berapa itu? Kemarin saya lupa. Dalam minggu ini ya, dalam minggu kemarin ini, ya. Ada surat ke BUMD untuk meminta berkas-berkas yang baru ada reaksi Ya. dari penasihat hukumnya BUMD. BUMD melakukan konfirmasi, dan justru ini konfirmasinya tidak biasa bro. Konfirmasi tidak biasa, ini justru lewat surat yang tidak hanya kepada kejaksaan tapi juga ke Menkumham ya. Jadi kami bersurat juga Tembusannya kepada kemana itu? Tembusannya yang pertama Jaksa Agung, karena selaku pimpinan tertinggi dari institusi kejaksaan. Kejagung maksudnya? Iya, Jaksa Agung. Oh, Jaksa Agung ya. Yang kedua Menteri Hukum, Menteri Hukum Dan HAM. Hukum. Pak Mahfud. Pak Mahfud MD. Wah, ini Nah, yang berkaitan. Monda Pak Dedur kan, Monda Pak kan Ya. Dedur. Terus Kami bersurat juga kepada Aspitsus. Kemudian Komjab, Komisi Kejaksaan RI. Kemudian Aswas. Jamwas. Sorry, Jamwas, Aswas juga kami kirim surat. Semuanya ya. Semuanya. Artinya biar sama-sama memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus BUMD khususnya di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Iya. Pak Bahtiar, surat itu kan sudah tidak rahasia lagi. Ya. Nanti bisa saya tampilkan di sini kan surat itu kan? Bisa ditampilkan. Cuma Saya tampilkan. hari ini saya tidak membawa. Baik, nanti saya minta. Oh, siap, siap. Bisa ditampilkan di sini ya, bunyinya Boleh. dan segala macamnya ya. Boleh. Oke. Boleh. Pemirsa, nanti sampean bisa menyaksikan dan baca secara bisa membaca berulang-ulang kalau memang apa sebetulnya isi dari surat itu, yang tembusannya bahkan tidak hanya ke kejaksaan sini, ke Menkumham, ke Komjak dan kejaksaan dan lain-lain.
kayak ngelok malaikat roke biatin saya tembusin dia. Gila ya. Belum. Tapi kalau tetap tidak diindahkan, saya kirim juga nanti, Pak. Oh. Aduh dari kapan bro. Pemirsa, Pak Bahtiar, setelah itu kan urusan masalah yang Tanduk Majeng. Tanduk Majeng. Terus persoalan lain kan ada 11 tuh. Ya. Ada 11 yang 4 ditangani Kepolisian, Polres. Polres ya. Yang 1 Tanduk Majeng, sisanya. Sisanya karena ini belum berakhir masa perjanjiannya, teman pada saat itu kami serahkan juga ke kejaksaan. Cuman dengan adanya kasus seperti ini kami mikir-mikir juga teman-teman di BUMD ini. Ini akan terselesaikan, tertangani dengan baik atau tidak? Oh satu aja masih mondar-mandir dari naik penyidikan turun ke penyelidikan. Tapi waktu kemarin bulan Mei kemarin itu sebetulnya LBH tidak hanya Tanduk Majeng yang diserahkan ke sana, semua kan? Semua. Ya. Dari Tanduk Majeng yang menjadi persorotan utama hari. Terus yang lain-lain itu sebetulnya sudah ada nggak proses? Kalau di kepolisian sudah proses. Enggak, yang di kejaksaan tanya. Di kejaksaan kami baru mendapat kabar kemarin katanya ada yang dipanggil. Yang lain-lain ini? Yang lain-lain. Cuman apakah benar atau tidak karena kami belum melihat fisik surat panggilannya. Oke. Berarti kalau yang lain-lain itu masih dalam konteks norma proses hukum yang biasa ketika mengeluarkan sprindik ya. Lidik dan nanti bisa lanjutnya. Beda dengan yang namanya Tanduk Majeng. Beda. Nah, ini nyongsang gak matur ini kan. Aduh, saya akhirnya teman-teman praktisi hukum khususnya penasihat hukum daripada BUMD ini sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa ya dari penyidikan turun ke penyelidikan? Dari yang sudah jelas-jelas menemukan adanya perbuatan melawan hukum masih nyari perbuatan melawan hukumnya lagi gitu ya. Ya Allah. Pemirsa, ini ketidakbiasaan dan keanehan dan memang keistimewaan mungkin ya di Kabupaten Bangkalan ini sesuatu hal yang tidak biasa di daerah lain di sini bisa biasa. Suatu hal yang menjadi pertanyaan besar di tempat lain bisa saja di sini nih biasa-biasa saja. Bahkan sampai ke persoalan mekanisme hukum pun tidak biasa. Pak Bahtiar silakan mau nyampaikan apa terkait dengan masalah ini, hal yang belum saya dalami, hal yang belum saya pancing untuk dibicarakan, silakan. Ya, jadi Pak Bahtiar, kami berharap kepada aparat penegak hukum siapapun baik kepolisian maupun kejaksaan mohon untuk dapatnya dalam penanganan proses hukum khususnya perkara tindak pidana korupsi betul-betul serius, betul-betul diperhatikan, jangan sampai muncul opini di masyarakat bahwasanya perkara ini dipermainkan, perkara ini akan dipetieskan atau dan lain sebagainya. Padahal pada fakta hukumnya sudah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Karena khusus perkara tindak pidana korupsi, apalagi pasal 2, pasal 3 itu ada kerugian negara. Oke, Pak Risan, Pak Bahtiar, saya sebetulnya menunggu barusan itu jangan sampai APH, jangan sampai malu-maluin. Tapi nggak keluar bahasa itu. Tapi nggak keluar bahasa itu, bersatu juga berharap agar setiap ada penegakan tikor gitu ya untuk diseriusi. Hanya itu saja agar tidak ada asumsi di publik dipetieskan atau dipermainkan dan lain sebagainya. Kalau mau dipermainkan, ya, tapi urusan nalar ya, bukan urusan hakikat ini menurut saya. Kalau mau dipermainkan, asalkan prosedur saja itu masih wajar. Anggap wajar gitu ya, anggap wajar meskipun itu kurang ajar ya. Meskipun itu kurang ajar, itu anggap wajar. Tapi ini sama mekanisme proses hukum ini yang malu-maluin. Itu bahasa saya, bukan bahasa Bahtiar. Kalau Bahtiar tadi nggak pakai begitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau sudah cukup. Kalau misalkan para penegak hukum ini tidak menerapkan hukum acara, tadi kami sudah sampaikan ke pihak kejaksaan, ke media bahwasanya juga kalau memang mau fair, ayo SP3-nya dimunculkan. Kalau toh memang di situ ada indikasi alasan hukumnya yang menyimpang daripada aturan, kami dari kuasa hukum BUMD LBH dan Bangkalan siap mengajukan pra peradilan untuk SP3-nya dinyatakan batal atau tidak sah. Ya. Sampai segitunya ya? Iya, kami siap untuk mengawal apa? Untuk agar dapatnya kerugian negara ini bisa kembali ke negara. Itu dari kita yang bukan APH.
Apalagi ada seharusnya akan berpikiran lebih daripada kami. Kayak gitu. Mestinya lebih serius, lebih semangat dan lebih dari yang lainnya, karena APH itu sebetulnya adalah tugas pokoknya. Kalau yang LBH ini kan tugas sampingannya kan gitu kan. Kalau dilihat dari konteks tugas pokok fungsi, karena mereka digaji, diberi fasilitas dan makanya kan memang untuk seperti ini kan, Pak Batiar. Gak usah takut-takut Pak Batiar. Tidak takut kan Pemirsa, saya kira sudah bisa disimpulkan sendiri dan publik bisa menyimpulkan sendiri terkait dengan urusan bagaimana lucunya dan juga tidak biasanya proses penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan, khususnya terkait dengan urusan penanganan kasus Tandu Majeng yang 15 di SP3 sebagainya belum pernah keluar, berkasnya hilang, terus masih dari penyidikan turun ke penyelidikan dan yang lain-lain. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat lucu dan sangat lucunya itu tidak biasa, tapi lucu banget bagi orang-orang yang praktis hukum. Tapi kalau orang-orang seperti saya dan orang-orang biasa dianggap kok bisa hanya begitu saja pemirsa tingkatnya. Tapi kalau praktis hukum ini lucunya lucu banget, bukan lucu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.